ada di tangan rakyat, ada di tangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Udah bilang abang bicara. Anda bilang Anda di bawah ini, Anda ngapain Anda ada di sini? Tapi satu hal yang bisa saya Dengan membawa spanduk dan flyer protes, warga yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta Udah lama? Belum sih. Oh ya, tugas yang kemarin itu gimana ya? Yang mana nih? Yang kedua adalah Prabowo Subianto 42,9%, sementara hanya 10,6% saja pemilih yang memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Ini sekali lagi kami informasikan hasil survei indikator. Bagaimana kemudian dengan kita akan bergerak? Bentar lagi 2024 udah mau pemilu loh. Kalian punya pilihan belum? Kalau aku sih Pak Anies ya. Oh, Pak Anies. Aku sih Pak Ganjar. Loh, kalian nggak pilih Pak Prabowo? Emang alasannya apa kalian milih dua paslon yang lain? Ya menurut aku yang cocok jadi pemimpin Indonesia itu buat kedepannya ya Pak Ganjar ya. Soalnya gimana ya, sosok Pak Ganjar itu orangnya yang konsisten sama prinsip-prinsip moral yang dia pegang. Kemudian dia juga berani ngambil risiko. Gak semua pemimpin Indonesia atau calon pemimpin yang seperti Pak Ganjar sih menurut aku. Kalau aku sih Pak Anies ya, secara kan Pak Anies itu orang yang punya intelektual tinggi. Dan dari segi pendidikan pun bisa kita lihat bahwa Pak Anies itu punya pendidikan yang bagus. Lihat aja selama jadi gubernur DKI, banyak banget kan perkembangan serta prestasi DKI Jakarta. Seperti ada kota tua dengan emisi yang rendah, terus ada kebijakan juga tentang PBB. Itu kan benar-benar ngedukung perekonomian rakyat. Tapi ya, ngomongin soal prestasi, Pak Prabowo itu kan merupakan seorang menteri pertahanan. Jadi, pasti prestasi beliau juga lebih banyak. Dan sebagai menteri, beliau juga memiliki relasi di bidang internasional. Dan juga cawapresnya Pak Prabowo, yaitu Gibran, yang merupakan anak dari Pak Jokowi dan juga wali kota Solo. Teman-teman bisa lihat ya, perkembangan di kota Solo sekarang itu jauh lebih keren, lebih maju, dan juga perpaduan antara orang tua dan yang muda itu akan menghasilkan perpaduan yang balance. Kalau prinsip aku gini ya, coba deh dibayangin Pak Anies didampingi sama Pak ini, itu benar-benar kayak balance gak sih, seimbang banget. Jadi kayaknya emang Pak Anies deh yang paling cocok jadi presiden. Enggak sih. Kalian lupa wakilnya Pak Ganjar siapa? Gini ya, kalau menurut aku emang yang paling oke itu Pak Anies sih. Secara kan ya, Pak Anies itu kan gubernur DKI. DKI itu kan ibu kota dari Indonesia kan. Jadi nggak ada kayak udah cocok gitu loh, dari gubernur DKI terus naik jadi presiden Enggak sih, Indonesia. menurut aku enggak sih. Menurut aku ya Pak Ganjar sih. Lebih ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu selain menjadi beliau juga merupakan mantan militer. Jadi kalian tahu lah, warga Indonesia itu sebenarnya nggak cocok secara demokratis. Mereka harus dipimpin oleh seorang yang bersifat memaksa. Jadi Pak Prabowo itu merupakan pilihan yang tepat. Enggak sih, Pak Ganjar sih. Konsisten, dia butuh orang yang konsisten sama prinsip moral. Gitu, Pak Ganjar. Ganjar Bukan itu gini ya. konsisten blunder ya. Bukannya gini ya, kalau misalnya nih ya paslon nomor 2 yang naik, bukannya itu berlaku dinasti kekuasaan. Dan Iya. itu bukannya nggak sesuai sama demokrasi. Ya enggak dong, gimana mau sesuai sama dinasti? Orang itu aja udah sesuai demokrasi kok. Ya cuma Apaan sih ribut-ribut dari tadi? Lagian ya, ngapain memperdebatkan hal yang nggak penting kayak gitu? Gak penting gimana sih? Itu buat masa depan Indonesia ke depannya. Emang kamu mau dipimpin sama presiden yang gak kamu mau? Kalau aku sih nggak ribet kayak kalian ya. Mending golput, udah beres. lu golput. Iya, Kok gitu? karena dari semua visi mereka tuh nggak ada yang menjuru ke buruh pertanian kayak gitu. Cuma ASN, buruh, dan yang bergaji gitulah. Tapi ya kalau lu ikut gua pilih Pak Prabowo, ntar
lu bisa realisasikan apa yang pengen. Enggak sih. Udahlah, Bobby, mending lu ikut gua aja milih Pak Prabowo ketimbang Enggak. dua lainnya. Enggak. Kan Pak realis, Ganjar. enggak. Please, Pak Ganjar. Udah lah, Bob. Soalnya Indonesia Daripada bukan bingung, Indonesia, Pak. Bob. Kalian nggak usah, kalian nggak usah milih Bobby. Bobby udah punya. Udah bener Pak aku loh. Ganjar aja nih. Tengok lah. Juga Pak Prabowo. Cuma Udah, kalian ributin apa sih di tempat umum kayak gini? Gak tahu nih Ra, mereka debat soal pemilu aja sampai ribut-ribut kayak gitu. Oh, debat tentang pemilu toh. Kok sampai ribut di depan umum nggak tahu malu kalian anak muda zaman sekarang. mendinglah kami ribut-ribut tentang pemilu daripada dia golput. Golput, OMG, emang boleh seapatis itu bro. Gini ya, tiba-tiba nanti di pantai orang-orang pada lari join pantai terus kamu masih tetap bersikap apatis gitu, mati dong kamu. Tapi emang sih perbolehnya seperti itu, tapi kita nggak boleh apatis seperti itu di kelompok manapun. Bener tuh, apalagi kan pemilu ini berpengaruh untuk masa depan bangsa. Masa kamu menyanyiakan hak suara kamu sih? Tahu tuh si Bobby bisa gawat kalau banyak orang yang kayak dia. Kacau anda ini. Dah. Sekarang ayo kita berdamai. Salam damai. Mari gunakan suara dan hak pilih kalian. Jangan sampai golput karena suara kalian akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Mari sukseskan pemilu 2024.